wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Hernawati. Saya selaku Kepala Sekolah di Komunitas Praktisi SD Negeri 1 Cibuna, Kecamatan Kedapit, Kabupaten Sukabumi. Di sini saya selaku narasumber dalam wawancara Ibu Ami Lasmini selaku guru CGP Angkatan 6 di Kabupaten Sukabumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Ami. Ibu, seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa saya di sini dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul didaktik 1 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Di situ saya ditugaskan untuk mewawancara 2-3 kepala sekolah, pertama dari kepala sekolah sendiri dan sisanya dari kepala sekolah yang lain. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam sesi wawancara ini ya. Apa namanya tuh tadi saya mohon waktunya kepada Ibu, alhamdulillah Ibu bersedia dan saat ini lagi tidak sibuk ya. Syukurnya sih, tapi ya demi Ibu Ami, saya sempatkan. Menyempatkan waktu ya. Terima kasih sebelumnya Ibu karena sudah bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Ibu untuk melakukan sesi wawancara ini. Nah, tapi nggak usah terlalu tegang. kita santai saja. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait selama ini pengalaman Ibu dalam selaku pemimpin ya di komunitas praktisi SD Negeri ini dalam pengambilan keputusan. Baik Ibu, kita mulai saja ya dengan pertanyaan yang pertama pada sesi wawancara ini. Nih, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau secara khusus memang pengambil mengidentifikasi tidak dilakukan secara atau secara khusus, tapi kami tetap mempelajari dulu kasus-kasus ataupun masalah yang terjadi. Jadi kami mengidentifikasi dulu apa letak permasalahannya ya. Berarti Di akar mana masalahnya ya? masalahnya itu di mana. Nah, nanti setelah ditemukan maka kami segera mengambil keputusan. Itu pun kami tidak menentukan sepihak, kami meminta bantuan atau pihak-pihak terkait. Misalnya kalau masalahnya dengan siswa berarti kami memanggil orang tua, tapi kalau misalnya masalah di mitra kerja kami ya, dengan guru, kami berusaha memanggil guru diminta pendapat atau curah pendapat lah ya, berdiskusi, sharing dengan guru-guru. Jadi itu masih di dilema etika ya Bu ya. Kalau untuk rujukan moral berarti gimana? Kalau untuk rujukan moral kami mungkin kalau harus segera menentukan sikap, ya, kami berpikir dulu jernih dalam menentukan hal, tidak gerabak gerukan gitu ya, tidak terburu-buru. Sebab ini supaya maslahat. Jadi yang diberikan keputusan itu dapat menerima, kemudian tidak dirugikan. Jadi tidak tadi dengan cara terpadu bagi luas melakukannya kemudian hari dengan tadi kalau tidak dulu ada dulu ya Bu ya dalam tadi rujukan moral baru identifikasinya walaupun keputusan yang misalkan memang mengambil keputusan yang tegas gitu ya, tapi Ibu berusaha untuk supaya orang tersebut mau menerima
tadi telah dikatakan di awal bahwa menentukan keputusan bukan saya punya kewenangan dalam menentukan keputusan dan harus saya putuskan. Tapi tidak terlepas saya itu berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan-rekan atau mitra kerja saya yaitu guru-guru ataupun bila perlu komite sekolah ya, ataupun rekan sejawat juga bisa diminta pendapat. Tapi tidak terlepas hal ini karena mungkin ini secara intern di sekolah, jadi harus dengan keluarga sekolah. Baik Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang saya lakukan dalam menentukan keputusan ya, dalam menghadapi masalah baik itu masalah menyangkut di guru atau di siswa, langkah-langkahnya saya mengidentifikasi dulu masalah yang ada. Seperti tadi ya, cross check dulu. Tabayun ya. Kemudian setelah itu kami diskusikan, panggil bermusyawarah dulu. Musyawarah di mana nih permasalahan atau titik permasalahannya. Apakah di si A, kami meminta dari masing-masing. Jadi tidak misalnya, kamu yang salah. Tadi tidak langsung menyalahkan atau menjudge-nya seseorang. Tapi kami minta pendapat ataupun secara berkolaborasi gitu ya. Nanya apakah ini oh ternyata setelah diidentifikasi, setelah dianalisis, ternyata akar permasalahannya inilah misalnya miskomunikasi atau kesalahan. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif yang mendorong terhadap pengambilan keputusan baik itu pada keputusan yang harus saya ambil itu ya. Yang pertama adalah efektifnya kita dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita memperlihatkan selaku seorang berikan contoh yang terbaik, Keteladanan. Jadi bukan hanya kata-kata, tapi tingkah laku. Kalau hanya kata-kata, orang tidak paham. Jadi dari sikap kita, sikap dan perilaku kita yang selama ini harus dipelihara atau dilakukan. Nah, kemudian hal-hal yang juga adanya kerjasama, adanya kolaborasi dari mitra kerja atau guru-guru. Jadi mereka merasa terlayani, merasa diakui untuk menentukan keputusan. Baik Ibu, luar biasa ya. Berarti tadi kata kunci yang boleh saya mengutip, berarti Ibu mengatakan ada di situ keteladanan ya. Masya Allah, luar biasa ya. Memang harus sebagai pemimpin itu yang salah satu faktor paling utama itu memiliki keteladanan yang bisa ditiru oleh bawahannya ya. Kemudian Ibu nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kebetulan kan saya ini dulunya adalah bukan alumni ya, istilah dulu dengan rekan kerja ya. Jadi ada teman yang sekarang itu mungkin kalau dianggap bawahan sih tidak, saya tidak menganggap bahwa guru itu bawahan saya, Mitra ya Bu ya? tapi dijadikan mitra kerja. Memang awalnya kan ada rasa canggung lah, tapi lama-kelamaan tidak, karena kami mungkin tidak menganggap antara atasan dan bawahan, tapi menganggap kami sebagai mereka sebagai mitra kerja kami. Akhirnya kami dapat berkolaborasi dalam menentukan atau menyelesaikan permasalahan. Jadi enaklah diajak bicaranya antara guru sesama guru gitu. Meskipun dulunya kita rekan, kemudian sekarang jadi pemimpin ya? Pemimpin. Tapi hal ini tidak menjadikan suatu hambatan buat kami dalam menentukan. Kita harus bersikap tegas. Tapi di samping itu kita harus bijak di dalam menentukan atau mengambil suatu keputusan. Aturan harus dijalankan, tapi dengan penuh
biasa Bu, Masya Allah ya. Berarti di situ memang Ibu sebagai figur pemimpin itu tadi tidak merasa oh saya pemimpin dan Anda sebagai bawahan gitu ya. Kemudian Ibu juga tadi segala sesuatu itu selalu gitu ya dikomunikasikan dengan baik. Jadi di situ kata kuncinya berarti ada komunikasi yang terjalin dengan baik antara seorang pemimpin dan juga apa namanya dengan yang dipimpin. Luar biasa. Ibu, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus drama ini? Atau mungkin Ibu langsung menyelesaikannya itu? Dalam menentukan atau mengambil keputusan, kita lihat dulu masalahnya. Apakah masalah ini harus segera ditangani atau masih bisa ditangguhkan? Nah, kalau misalnya masalah ini harus segera ditangani, misalnya nih, contohnya pada suatu hari ada guru yang tidak bisa masuk alasan karena keluarganya ada yang sakit. Kan ini kita itu jangan cepat memberikan keputusan. Kita tanya dulu, komunikasi yang baik. Tanya kepada kita, salah satu ternyata sudah diketahui, ternyata kan ada keluarga yang sakit. Akhirnya si guru kamu ataupun gurunya yang ada keluarga yang sakit. Nah kalau begitu kata saya coba koordinasi dengan guru lain. Misalnya guru lain sakit ya, kita selaku pemimpin pelajaran nah mungkin anak saya sudah siap ya. Sehingga anak tidak jadi pelajaran tentang musik dan keluarga pun bisa mempelajari Intinya tadi ya. ya. Jadi pada murid itu bisa nanti berarti mengambil langkah yang tepat dengan tadi keputusan yang tepat gitu ya dengan tadi memasuki skala yang ideal Kan itu segera menangani. Tapi misalnya kalau harus ada apa jeda waktu misalnya, kita analisis dulu apa yang menjadi masalah. Jadi mungkin agak lama lah, tapi tidak berlalu harus segera karena masalah ini harus segera selesai. atau mungkin ibu memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikan ada kasus tertentu gitu. Pada kasus tertentu ya kami punya jadwal misalnya hari ini kita memanggil orang tua itu ada jadwal. Seperti apa nih yang dijalani? Prosedurnya ya seperti tadi lah, kita komunikasi dulu, kemudian kita ya, ada undangan sebelumnya, kemudian ada daftar hadir, kemudian ada dokumentasi juga, ada notulennya gitu. Sehingga nanti apabila ada hal-hal terkait, kita tidak usah menjelaskan secara bertele-tele, tapi kita sudah ada lihat bukti fisiknya. Termasuk mungkin isi Dari hasil rapat. rapat atau musyawarah Iya, itu. terkait sebuah kasus yang harus Sehingga diselesaikan kan ya Bu ya. pada saat pengambilan keputusan itu, hasil musyawarah itu kita sudah bisa menentukan keputusan yang didapat dari hasil musyawarah itu. Iya. Dan orang tua ataupun guru menerima dengan senang. Jadi keputusan yang diambil tadi intinya Bisa diterima lah. bisa diterima dan hasil dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Berarti Masya Allah hasil keputusan yang diambil itu berdasarkan musyawarah, Iya. kemudian bisa diterima dan dijalankan, kemudian dipertanggungjawabkan oleh semua pihaknya, Iya. terutama tadi kaitannya dengan murid gitu ya Bu ya. Seperti itu. Masya Allah luar biasa Bu. Sebetulnya udah terorganisir ya, subhanallah ya prosedur yang dilakukan. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih yang ingin saya tanyakan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa
yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Seperti di awal bahwa saya dalam menentukan keputusan itu tidak sepihak ya. Kami selalu berkolaborasi melibatkan berbagai pihak. Jadi saya mungkin di sini ada yang membantu, di antaranya guru-guru yang berkompeten, kemudian komite sekolah ataupun orang tua. Jadi dalam menentukan keputusan, hasil musyawarah itu dengan orang-orang. Termasuk mungkin ibu juga meminta masukan atau dari pengawas Pengawas bina, bina, selaku ya. stakeholder ya, Bu? Berhubungan kalau masalahnya masalah guru, tapi bukan masalah pribadi, masalah siswa, itu kami selalu berkoordinasi dengan pihak terkait. Iya. Sehingga dalam menentukan keputusan itu saya merasa saya ini udah punya pegangan. Oh iya, baik, terima kasih. Berarti itu tandanya itu faktor-faktor yang tadi ibu sebutkan itu supaya keputusan yang ibu ambil itu mungkin tepat ya, Bu ya. Seperti itu. Baik Ibu, ini pertanyaan yang terakhir nih Bu dari saya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Hal yang dapat saya ambil dari hasil memutuskan segala sesuatu, terutama yang berhubungan dengan dilema etika ya, dilema. Betul. Itu yang pertama adalah nilai moral kita. Berarti harus ada kesabaran di dalam menentukan sesuatu. Kemudian juga kita itu harus berpikir lebih jernih. Yang ketiga mungkin harus mengutamakan musyawarah mufakat. Itu jangan terlepas dari itu. Sebab menentukan segala sesuatu, kalau kita hanya menentukan sepihak, kita terburu-buru, gitu ya, itu hasilnya juga tidak akan dicatat hasil yang maksimal. Tapi dengan cara bersabar, kemudian kita yakin dengan apa yang diputuskan, dan satu lagi itu musyawarah mufakat, melibatkan berbagai pihak, terutama guru selaku mitra kerja kita dilibatkan, orang tua, komite ataupun pengawas bina, kita melibatkan semuanya, itu insya Allah kita keputusan yang kita ambil itu bisa diterima oleh orang-orang yang diselesaikan kasusnya. Ya baik Ibu, Masya Allah luar biasa. Dari yang Ibu sampaikan barusan, saya bisa mengutip bahwa memang tadi yang Ibu pembelajaran yang Ibu dapatkan adalah tadi ya, lebih dalam pengambilan keputusan itu berbasis nilai-nilai kebajikan ya, tadi kan, seperti kesabaran, kemudian ada musyawarah juga, berarti kita berkolaborasi, dan nilai musyawarah itu kan nanti hasilnya bisa dipertanggungjawabkan ya Bu ya. Tentunya paling utama mungkin harusnya kita memang bermuara pada keberpihakan terhadap murid ya Bu ya. Yang utama. Iya. Dan jangan lupa Bu Ami, kita selaku pemimpin mungkin selalu didambakan oleh bawahannya ya gitu. Itu perlihatkan sikap teladan kita. Juga selalu menaungi dan mengayomi ataupun memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga mereka merasa diakui, dilayani, ya, dihargai, mau dilibatkan dan dalam berbagai. Masya Allah, artinya memanusiakan manusia, berarti ya, seperti itu ya Bu ya, luar biasa. Ibu, alhamdulillah sesi pertanyaannya sudah habis Ibu. Nih, jujur Bu, yang tadi Ibu sampaikan di awal dan di akhir dari saya sesi wawancara ini, saya banyak belajar, saya mendapatkan banyak pembelajaran yang berharga Bu. Alhamdulillah, jadi yang Ibu sampaikan itu sangat bermanfaat bagi saya, khususnya yang saat ini sedang melakukan pendidikan guru penggerak ya. Mudah-mudahan yang tadi Ibu sampaikan insya Allah akan menjadi bekal bagi saya ke depannya dalam mengambil sebuah keputusan ya, yang tentunya pasti keputusan itu harus berpihak kepada murid, kemudian mengandung nilai-nilai
kebajikan universal dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin ada pesan terakhir dari Ibu buat saya, Bu? Pesan mungkin dari saya kepada Bu Ami ya, mudah-mudahan Bu Ami sukses lah. Amin. Apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat Bu Ami. Insya Allah bisa. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya ya. Amin ya Allah. Untuk Bu Ami. Karena tetap semangat dan punya visi ke depan lah Bu Ami untuk melanjutkan. Mungkin kalau nanti Ibu sudah tua ya selesai, Bu Ami yang bahkan Bu Ami ya udah siap lah untuk kepemimpinan. Ya, amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan itu menjadi doa ya Bu dan motivasi buat saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu. Rupanya sekian sesi wawancara hari ini. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Mungkin Ibu juga sekarang ada kepentingan yang lain, jadi kita cukupkan sekian saja. Saya mohon undur ya Bu ya. Mohon pamit. Sama-sama, mudah-mudahan apa yang Bu Ami terima tidak menjadi puas ya. Iya, tapi Bu Ami terus menggali kembali lah. Insya Allah tidak akan puas. Dan terima kasih dan terima kasih. Sama-sama Bu Ami. Ibu sehat-sehat. Amin, selalu. amin, amin. Semoga Ibu juga sukses ke depannya. Amin. Pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah sesi wawancara sudah selesai. Rupanya cukup sekian Bu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Kemudian saya doakan semoga Ibu sehat selalu dan sukses selalu ya Bu ya. Amin Bu Ami, amin. Ya. Akhir kata saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Bu Ami. Amin. Assalamualaikum Ibu, selamat sore Ibu. Iya, sehat Bu Afifah? Alhamdulillah. Iya, Ibu, mohon maaf nih saya mengganggu waktunya Ibu. Saya kan sedang mengikuti pendidikan di nah di situ itu salah satu tugasnya untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual nomor 331 terus mewawancara sekolah terkait pengambilan keputusan dalam pengambilan pekerjaan yang berbasis nilai kebajikan universal. Dan Bu, saya gangguan dulu Pak Bu. Terima kasih Bu sebelumnya. Ibu itu kalau tidak salah di SDN Cepet kedua ya Bu tugasnya. SD Negeri Cepet kedua ya. Sudah berapa lama Bu bertugas? Saya tugas di SD Cepet kedua itu dari tahun 2021. Oh, dari 2021 ya, berarti kemungkinan sekarang mau 2 tahunan ya. Ini ya Bu ya, ada beberapa hal yang ingin ini tidak akan tidak terlalu tegang lah, kita santai-santai saja ya Bu ya. Jadi karena saya bukan pewarta berita juga ini dalam rangka menjalankan tugas juga, dan insya Allah nanti apa yang saya dapat dari Ibu mudah-mudahan menjadi bekal dan ilmu bagi saya juga gitu. Baik ya Bu, kita mulai. Nih saya mau bertanya nih dengan pertanyaan yang pertama ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Kasus setelah pernah saya alami sebelum saya di SD saya sudah di SD Sumatera itu banyak ada kasus pemikiran Jadi ada Ibu mengidentifikasinya dengan cara dipikirkan terlebih dahulu. Jadi pengambilan keputusannya ya Bu ya. Tadi berarti kembali ke nilai-nilai berbasis kebajikan ya Bu ya.
Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama nih untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebijakan. Gimana? Ketika ada kasus yang harus kita tangani, kita bisa melihat dulu kasusnya ini dari dua pihak. Dari satu sisi misalnya guru, dari satu sisi lain siswa. Kalau setelah kita bertanya ke guru, terus bertanya juga ke siswa, karena keputusan yang kita ambil itu harus balance, harus dari dua belah pihak sebenarnya. Baru kita bisa memutuskan apa yang harus saya ambil. Itu. Berarti ada tabayun dulu ya Bu ya, ada cross check dari kebenarannya dari siswa seperti apa, dari jadi ada dua versi di situ, yang tadi kata Ibu harus balance ya, sehingga mungkin keputusan yang diambil tidak memberikan kepentingan seperti itu ya. Baik. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau untuk mengambil satu keputusan, yang pertama kita lihat dulu dari sisi pandangan siapa nih kita masalah itu. Kalau dari sisi guru seperti ini, kalau dari sisi siswa seperti ini. Terus kita lihat lagi ini bisa diselesaikan secara misalnya secara dengan nasihat atau bagaimana, terus bisa diselesaikan misalnya dengan memanggil orang tua siswa. Tapi memanggil orang tua siswa itu bukan berarti kita menyalahkan siswa, ya tidak. Tapi kita mencari atau menyamakan persepsi antara orang tua dengan pihak sekolah. Ya, jadi kan sama tidak misinya dari orang tua dengan sekolah sama tidak. Kadang-kadang di sekolah seperti ini aturannya, tapi di sekolah mereka tidak. Nah, setelah orang tuanya dipanggil ke sekolah, komunikasikan, ternyata kita sama satu visi atau menyamakan persepsi antara orang tua dengan pihak sekolah. Ya, jadi kan sama tidak misinya dari orang tua dengan sekolah sama tidak. Kadang-kadang di sekolah seperti ini aturannya, tapi di sekolah mereka tidak. Nah, setelah orang tuanya dipanggil ke sekolah, komunikasikan, ternyata kita sama satu visi, berarti bisa dikomunikasikan lagi. Baik Bu, luar biasa ya. Nah sekarang nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Kalau yang biasanya saya lakukan itu kita bermusyawarah atau komunikasi dengan guru, dengan siswa atau dengan pihak terkait itu. Dengan seperti yang tadi kan dengan komunikasi, semuanya kan jadi tidak ada salah sangka. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, intinya ketika kita menyelesaikan suatu masalah, jangan dicampur dengan emosi. Ya, jadi ketika kita sedang emosi, jadi ditahan dulu. Mau sehari, mau sejam, ditahan dulu itu sampai semuanya fresh. Baru. Dan saya menekankan kepada. Kemudian Ibu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala nih atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, mungkin kayak tadi misalkan anak ada yang rambutnya gondrong, misalkan langsung dicukur misalkan ya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan. Nah, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau untuk menyelesaikan suatu masalah, itu bisa lihat dari masalah itu sendiri. Ya.
Kalau masalah itu sendiri, misalnya masalah ini bisa diselesaikan hari ini, kita selesaikan. Kalau misalnya memerlukan waktu kan kita berkomunikasi dengan pihak lain perlu waktu. Iya. Sehari atau 2 hari. Iya. Itu yang penting masalah itu bisa terselesaikan. Jadi tidak didiamkan. Jadi tidak berlarut-larut ya Bu ya. Intinya ketika kita menyelesaikan suatu masalah, jangan dicampur dengan emosi. Ya, jadi ketika kita sedang emosi, jadi ditahan dulu. Mau sehari, mau sejam, ditahan dulu itu sampai semuanya fresh. Baru. Dan saya menekankan kepada rekan-rekan guru saya di sekolah itu, ketika kita menangani siswa, yang perlu digarisbawahi itu tangan. Jangan pakai tangan. Jadi kalau misalnya mereka sudah istilahnya jenuh gitunya, mereka bisa keluar kelas dulu, menghirup udara segar dan sebagainya. Dengan itu kan emosinya rada sedikit Iya. Jadi di situ berarti guru itu harus memiliki pengelolaan emosi yang bagus ya Bu ya, karena kaitannya dengan muridnya. Intinya mah pengambilan keputusan itu memang harus berpihak pada murid gitu ya, seperti itu. Kalau tadi saya mengutip perkataan Ibu tadi, jangan mengambil keputusan di saat emosi, itu betul. Kemudian dilanjut nih Bu ke pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tentunya juga saya melibatkan rekan-rekan saya di sekolah. Saya minta bagaimana penguatan mereka, masukan mereka untuk menyelesaikan masalah. Jadi akan terasa ringan beban itu. Nah Bu, ini yang terakhir nih, dari semua yang tadi Ibu telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Banyak sekali pembelajaran. Pertama tentunya kita akan tahu sepanjang karakter orang, gitu ya. Yang beragam ya tentunya. Beragam, terus pendewasaan diri, gitu. Terus Pengelolaan emosi. ya, pokoknya itu pembelajaran yang paling Berharga ya. berharga. Jadi pengalaman itu adalah guru yang paling Terbaik. ya. Jadi tapi mudah-mudahan walaupun seperti itu ya, walaupun pembelajaran itu adalah pengalaman guru yang berharga, mudah-mudahan pengalaman yang baik-baik aja. Ya, ada pengalaman yang membuat kita Tidak nyaman tidak gitu ya. nyaman, gitu. Mudah-mudahan menjadi bahan pembelajaran juga ke depannya lebih baik. Ibu, alhamdulillah akhirnya pertanyaan saya nih sudah selesai nih Bu nih. Tapi Masya Allah, saya sangat bersyukur sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu dalam sesi wawancara ini. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan Bu. Insya Allah menjadi bekal juga saya kalau suatu saat nanti ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pemimpin. Sebetulnya saat ini juga saya sebagai pemimpin pembelajaran ya di kelas gitu kan. Tapi yang Ibu sampaikan tadi sangat luar biasa. Jujur Bu, saya belajar. Terima kasih atas waktunya. Maaf saya ganggu. Seperti itu saya doakan Ibu semoga sehat dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, dilancarkan ya Allah, dimudahkan, dilindungi gitu ya Bu ya. Sukses juga buat Mbak. Ya, terima kasih Ibu. Itu saja mungkin Bu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya mungkin dari Ibu ada pesan buat saya gitu Bu? Niatkan pekerjaan itu dengan ikhlas, walaupun misalnya banyak halangan pasti ya, tapi ikhlaskan, jangan membuat seperti biasa, karena apa yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah yang baik. Amin ya Allah. Terima kasih Ibu. Insya Allah pesannya akan saya ingat. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya.